Ini loh. Ini tengah-tengah lagi. Silakan Bu Isti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertatap maya hari ini pada hari ketiga webinar di kegiatan IBF ya. Ini adalah sebuah forum yang luar biasa untuk belajar dan bertemu bersilaturahim antara Bapak Ibu guru pengawas, kemudian Widya Iswara, dosen, dan profesi-profesi lainnya yang tergabung dalam penulis di media Guru Indonesia. Dan ini juga panggung kehormatan yang luar biasa karena sebuah event pameran buku internasional memberikan kesempatan kepada kita, komunitas guru penulis, di dalamnya juga macam-macam profesi tadi, untuk berbagi ilmu dan saling memotivasi ya untuk terus berkarya di tengah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih terus kita berdoa untuk segera mereda dan berlalu dari dunia ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, materi kita hari ini adalah menulis artikel ilmiah populer yang akan disampaikan oleh sosok yang satu ini. Yang pasti Bapak dan Ibu kalau beliau lagi ngasih materi, sepertinya nggak ada yang ngantuk gitu ya. Karena beliau adalah pemimpin redaksi di media Guru, yaitu Mas Eko Prasetyo. Bapak dan Ibu, teman-teman yang peserta webinar hari ini, kita perlu menyepakati beberapa hal ya sebelum kegiatan ini kita mulai. Yang pertama Bapak Ibu, pada saat penyampaian materi, mohon Bapak dan Ibu mematikan mikrofon ya dalam kondisi nonaktif supaya tidak ada suara-suara yang mengganggu materi yang disampaikan oleh Mas Eko. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu bila akan melakukan aktivitas yang sifatnya pribadi, apakah itu minum atau misalnya mau ke belakang, silahkan mematikan videonya. Tapi kalau misalnya sedang menyimak, silahkan tetap ya, karena itu kalau misalnya videonya dimatikan menjadi seperti bicara sendiri gitu, nggak ada tatap mukanya gitu, nggak nyaman Bapak dan Ibu ya. Kemudian yang berikutnya nanti pertanyaan Bapak dan Ibu untuk teman-teman yang ada di Zoom boleh ditulis di chat ya, di menu chatting. Kemudian untuk teman-teman yang di YouTube juga bisa menuliskan di bagian chatting karena nanti saya akan juga ikut memantau di YouTube. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, untuk pertanyaan selain yang di chatting Bapak dan Ibu, gunakan reaction ya Bapak dan Ibu. Di reaction itu nanti Bapak Ibu pilih tanda raise hand. Itu berarti Bapak dan Ibu akan bertanya atau akan menyampaikan sesuatu. Namun Bapak dan Ibu tidak menutup kemungkinan. Misalnya ketika Mas Eko menyampaikan sesuatu yang luar biasa, yang kita perlu memberikan applause gitu. Bapak Ibu silahkan menggunakan reaction, di situ ada gambar tepuk tangan. Berilah tepuk tangan, berilah jempol. Misalnya ada teman yang bertanya, ada Mas Eko penyampaiannya luar biasa, silahkan Bapak Ibu memberikan tanda seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini krusial, penting banget ini, seperti nyawanya para peserta webinar, yaitu masalah daftar hadir. Tolong Bapak dan Ibu dicatat dulu bahwa daftar hadir akan kami bagi paling cepat 10 menit sebelum kegiatan kami tutup. Berarti pukul 16.30 ya. Mas Yasin, kita 1,5 jam ya waktunya ya. Berarti 15.30, 15.30 berarti kita sampai jam 5. Berarti jam 16.50 itu paling cepat daftar hadirnya kami bagikan. Mohon Bapak dan Ibu disimak. Jadi nanti nggak ada yang bertanya daftar hadir gitu ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu pertanyaan boleh tadi sudah saya sampaikan di chatting dan kemudian ada pakai raise hand. Nanti kita melihat situasinya. Kalau memungkinkan pada penanyanya akan langsung saya minta untuk mengaktifkan mikrofon dan menyampaikan pertanyaannya langsung. Begitu ya Bapak dan Ibu, mohon sekali lagi ketika akan beraktivitas yang sifatnya pribadi,
video dimatikan agar tidak tertangkap adegan-adegan yang luar biasa. Begitu Bapak dan Ibu. Nanti selesai daftar hadirnya diisi, Bapak dan Ibu akan segera mendapatkan sertifikat secara langsung seperti yang kemarin-kemarin. Jadi untuk sementara, untuk putaran yang tahapan pertama, saya persilahkan kepada Mas Eko Prasetyo untuk menyampaikan materinya. Silakan Mas Eko. Baik, terima kasih Bu Istiqomah, moderator sekaligus kepala editor Media Guru. Bapak, Ibu, sahabat literasi yang saya banggakan, panitia dari Indonesia International Book Fair yang saya hormati, serta seluruh peserta yang mengikuti webinar kali ini, baik di ruang Zoom maupun di YouTube. Pada kesempatan kali ini, selama 10 dikurangi 8 jam ke depan, kita akan bersama dalam webinar kali ini. Baik. Saya minta izin sebelum menyampaikan materi intinya, ini sebagian besar peserta ini kan masih terbagi dua ya, ada yang wajahnya wajah ilmiah, ada yang wajahnya wajah populer. Nah, saya berharap setelah mengikuti webinar kali ini, kita betul-betul mampu memenuhi tujuan kita, yaitu berwajah ilmiah populer. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya membagikan materi terlebih dahulu dan nanti saya berharap materi saya juga bisa diberikan kepada para peserta. Oke, sudah muncul di sana ya? Sudah. Oke. Baik. Menulis artikel ilmiah populer, itu materi kita sore sampai petang nanti. Tetapi di antara banyak definisi ini bisa melahirkan kebingungan di kalangan teman-teman penulis, terutama para guru. Sebab ada yang menganggap artikel ilmiah populer itu produknya adalah PTK. Ada pula yang menganggap artikel ilmiah populer itu tulisan berita. Nah, nanti saya ingin mengungkapkan sebenarnya apa sih artikel ilmiah populer itu. Nah, yang paling pertama yang ingin saya tunjukkan kepada Bapak Ibu semua adalah tentu saja di webinar kali ini nanti, sebagaimana kegiatan-kegiatan kita di Media Guru yang bekerja sama dengan Indonesia International Book Fair akan ada hadiah khusus. Nah, sore ini agar kita semakin semangat, ada satu buku yang bisa mendampingi teman-teman penulis ya nanti ketika Anda misalnya membuat artikel ilmiah populer. Nah, ini ada satu buku panduan pegangan yang semoga saja bermanfaat bagi Anda ketika Anda sedang menyusun artikel ilmiah populer. Baik, yang pertama saya ingin mengutip buku 4 Kemendikbud terkait dengan bab angka kredit. Nah, di situ dijelaskan di halaman 32 pengertian tulisan ilmiah populer. Oke, sekali lagi agar kita sama-sama mengetahui apa sih artikel ilmiah populer itu, saya akan membuat 2 referensi. Yang pertama dari buku 4 Kemendikbud ini, dan yang kedua nanti berdasarkan KBBI. Oke, menurut atau berdasar buku 4 Kemendikbud, tulisan ilmiah populer itu tulisan yang dipublikasikan di media massa atau media online yang punya alamat website resmi, bukan blog. Jadi jelas di situ ya. Tulisan ilmiah populer adalah tulisan ilmiah yang dipublikasikan di media massa atau media online yang punya website resmi, bukan blog. Nah, tulisan ilmiah populer dalam kaitan dengan upaya pengembangan profesi guru merupakan tulisan yang lebih banyak mengandung isi pengetahuan, ide atau gagasan pengalaman penulis yang menyangkut bidang pendidikan. Jadi clear di sini. Ya. Yang disebutkan di buku 4 Kemendikbud halaman 32, tulisan ilmiah populer itu yang dipublikasikan di media massa. Ya, baik itu media cetak ataupun media daring. Nah, kerangka isi tulisan ilmiah populer disesuaikan dengan persyaratan atau kelaziman dari media massa yang akan mempublikasikan tulisan itu. Jadi clear di sini, ini harus dipahami secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong.
Ya, maksudnya penulis tetap harus memenuhi kaidah dan aturan main yang ditetapkan oleh media massa tersebut. Nah, itu penjelasan dari buku 4. Rekan-rekan pendidik yang saya banggakan, tentu kaitan ini akan berkorelasi ke angka kredit. Nah, di buku 4 Kemendikbud tersebut juga disampaikan secara lugas berapa angka kredit ketika kita membuat artikel ilmiah populer dan terpublikasi. Nah, pada tabel 10 itu bisa Anda lihat di sana di poin 2.2G1, artikel ilmiah populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan ya, yang dimuat di media massa tingkat nasional. Itu angka kreditnya 2. Ya, sekali lagi, ketika Anda menulis artikel ilmiah populer, dikirim ke media massa tingkat nasional dan dimuat terpublikasi, angka kreditnya 2. Sedangkan artikel ilmiah populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan yang dimuat di media massa, ya, koran, majalah, atau media online yang punya alamat website resmi bukan blog, tapi tingkat provinsi, kabupaten atau kota, poinnya 1,5. Oke, Media Guru memiliki majalah bernama Majalah Literasi Indonesia. Majalah ini terbit secara digital yang juga bisa dicetak oleh para penulisnya jika tulisan mereka dimuat. Dan ini skalanya nasional karena sudah ber-ISSN pula. Maka ketika Anda misalnya mengirimkan tulisan artikel ilmiah populer di Majalah Literasi Indonesia yang terbit skala nasional ber-ISSN, Anda punya berhak atas angka kredit 2. Jadi ini sangat melegakan tentu saja bagi teman-teman guru yang aktif menulis di media massa. Oke, selain media seperti majalah literasi, media guru juga punya media daring, ya, namanya mediaguru.id. Nah, apabila misalnya tadi seperti saya kutip dari buku 4 Kemendikbud tadi, Anda punya tulisan, kemudian tulisan Anda tersebut dimuat pula di mediaguru.id, maka Anda berhak atas angka kredit 1,5. Tadi sudah clear ya. Ketika tulisan ilmiah populer dimuat di media daring, media online, ya, yang punya alamat website resmi bukan blog, maka si penulis berhak atas angka kredit 1,5. Jadi media guru itu bukan blog. Yang dimaksud blog di sini ya contohnya adalah Gurusiana. Nah, Gurusiana itu adalah situs microblogging terbesar, wadah untuk mengembangkan kreativitas yang sengaja dibuat oleh media guru bagi teman-teman pendidik yang punya minat tinggi di bidang menulis ya, menyalurkan hobinya menulis. Itu blog Gurusiana. Oke. Selanjutnya saya ingin menjelaskan kutipan dari buku 5 Kemendikbud. Apa sih bedanya buku 4 dan buku 5? Ya, mungkin teman-teman sudah khatam ya, sudah selesai, sudah paham betul. Tapi saya ingin mereview agar kita betul-betul memahaminya. Buku 5 berisi terkait dengan alasan penolakan serta penjelasannya. Nah, saya mengutip di situ kan dijelaskan ada 4 poin utama ya. Saya kutip ini 2 karena 2 ini selalu bersentuhan ya bagi kita yang berprofesi sebagai guru dan aktif menulis artikel ilmiah di media massa. Yang pertama, tulisan ilmiah populer yang ditolak itu salah satu alasannya karena terlalu luas. Sehingga misalnya Anda ingin mengirimkan sebuah tulisan ke media massa, ternyata itu tidak bisa dinilai, tidak dapat angka kredit. Nah, alasannya berdasarkan buku 5 Kemendikbud itu topik cakupannya terlalu luas ya, dan tidak menyangkut bidang pendidikan pada satuan pendidikan penulis bertugas. Nah, ini ada pula sebuah kasus guru SD mengirimkan tulisan ilmiah populer opini ke media massa sudah dimuat tetapi ternyata tidak dapat dinilaikan ya. Itu pernah saya mendapat kisah begitu. Alasannya karena bidang pendidikannya tidak sesuai dengan yang bersangkutan. Oke, kemudian selain alasan penolakan di situ diberikan saran pula. Sarannya apa? Sarannya membuat publikasi ilmiah baru yang berisi atau mempermasalahkan topik yang nyata di bidang pendidikan formal pada satuan pendidikannya. Ya. Yang berikutnya,
terkait penolakan, masih terkait penolakan ya. Ini umum juga kita alami ya. Jika tulisan atau karya guru dimuat dalam media massa online, tetapi tidak dicetak bukti fisiknya. Nah, tentu teman-teman, terutama guru-guru ASN sudah memahaminya sebagai bukti. Ya, kita tentu perlu mengikutkan bukti fisik ya, dicetak. Meskipun itu misalnya Anda dimuat tulisannya di media online. Contohnya mediaguru.id. Gitu. Dan selain bukti print out, media massa online-nya yang memuat tulisan guru bersangkutan, ya, diberi keterangan nama medianya, tanggal terbit, serta pengesahan dari kepala sekolah. Nah, teman-teman jangan lupakan ini, karena kebanyakan meminta misalnya tolong saya berikan surat keterangan bukti pemuatan. Padahal yang kalau kita baca lagi dari buku 4, buku 5, ketika mengumpulkan tulisan artikel ilmiah populer untuk kepentingan angka kredit, itu mesti memperoleh pengesahan dari kepala sekolah. Silakan dicek lagi, itu ada, sudah jelas disampaikan. Nah, kalau tadi kita melihat arti artikel ilmiah populer di buku 4 Kemendikbud dan buku 5, ya, kini saya ingin mengajak Anda untuk mengecek langsung ke KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ini agar apa? Agar kita tidak salah persepsi lagi. Jadi mengartikan sendiri bahwa artikel ilmiah populer itu adalah PTK, artikel ilmiah populer itu adalah best practice dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini saya ingin ajak Anda mencari tahu arti satu persatu. Yang pertama, pengertian artikel dulu. Karena artikel ilmiah populer itu terdiri atas 3 kata. Pertama artikel, kedua ilmiah, dan ketiga populer. Nah, di KBBI artikel itu diartikan sebagai karya tulis lengkap. Ya, karya tulis lengkap di situ dicontohkan misalnya ya, laporan berita, kemudian esai yang termuat di majalah, surat kabar, dan semacamnya. Artinya ini selaras. Selaras dengan apa? Selaras dengan yang tadi disebutkan di buku 4 Kemendikbud, bahwa artikel ilmiah populer adalah tulisan yang termuat di media massa. Oke, berikutnya. Mohon maaf. Sebentar. Saya ini ulang ya. Sudah muncul ya Pak sesinya? Sudah. Tinggal di slideshow. Oke ya. Ini. Nah, berikutnya ilmiah. Ilmiah ini sesuatu yang bersifat ilmu. Secara ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Itu makna ilmiah. Sudah jelas di sana ya. Artinya sesuatu yang bersifat keilmuan, memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan, itu disebut ilmiah. Sementara populer itu maknanya dikenal dan disukai orang banyak atau umum. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya, mudah dipahami orang banyak dan disukai orang banyak. Ini keterangan yang saya kutip di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ketika disatukan frasanya, yakni frasa ilmiah populer, maka maknanya adalah artikel yang bersifat keilmuan tapi menggunakan bahasa umum sehingga mudah dipahami masyarakat awam. Ya, sekali lagi, artikel ilmiah populer maknanya adalah tulisan yang bersifat keilmuan tetapi menggunakan bahasa umum sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam. Nah, kalau tadi kita mengenal ilmiah populer, maka karya ilmiah itu sebenarnya apa? Nah, di sini kita akan lihat bedanya. Ya, karya ilmiah adalah tulisan yang memuat dan mengkaji suatu masalah dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan, yaitu objektif, logis, empiris, berdasarkan fakta. Ia juga bersifat sistematis, lugas, jelas, dan konsisten. Itu karya ilmiah. Nah, artinya ketika misalnya kita melahirkan satu karya ilmiah dengan metode kualitatif atau kuantitatif ya, misalnya begitu, ya tentu kita harus mampu menyesuaikan dengan kaidah-kaidah keilmuan. Jadi pakemnya tidak bisa kita langgar. Itu yang disebut karya ilmiah. Nah, karya ilmiah ini produknya apa? Bapak Ibu yang sebagian besar para pendidik di sini tentu jelas-jelas sangat terkait karena Anda sering melahirkan atau membuat
penelitian tindakan kelas, penelitian tindakan sekolah bagi kepala sekolah dan pengawas, atau artikel praktik baik atau best practice. Nah, agar lebih detail lagi pemahaman kita terkait dengan artikel ilmiah populer, kita harus memahami pula apa itu yang disebut ilmiah murni. Ilmiah murni, artikel ilmiah murni atau produk karya ilmiah murni itu contohnya seperti skripsi pada S1, tesis pada S2, dan disertasi pada S3. Nah, karya ilmiah murni ini ditampilkan dalam bahasa baku, sangat terikat dengan kaidah bahasa Indonesia resmi. Beda halnya ketika Bapak Ibu yang sebagian besar adalah blogger Gurusiana. Anda bebas membuat tulisan esai dengan gaya karakter Anda masing-masing, misalnya memasukkan istilah-istilah kedaerahan, kata-kata gaul. Nah, itu diperkenankan karena memang gaya esai itu lebih luas. Tetapi kalau kita sudah bicara pada ranah karya ilmiah murni, ya, itu harus menggunakan bahasa yang baku, serta sangat terikat dengan kaidah bahasa Indonesia yang resmi. Bidang keilmuannya spesifik, itu jelas. Nah, sekarang mari kita review kembali ilmiah populer. Jadi artikel atau tulisan ilmiah populer itu bagaimana, Mas Eko? Artikel ilmiah populer itu mesti ditampilkan dengan bahasa yang lebih luas. Sehingga apa? Sehingga dapat dipahami oleh pembaca awam sekalipun. Nah, bedanya apa di sini? Ketika Anda menyusun tulisan ilmiah populer, topik yang kita usung itu mutlak persoalan yang aktual di masyarakat. Aktual itu sesuatu yang sedang hangat diperbincangkan saat ini. Maka contoh, ketika kita berada pada situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang, topik yang aktual terkait dengan pendidikan adalah pembelajaran jarak jauh. Jadi artikel ilmiah populer itu adalah tulisan yang berisi pendapat subjektif Anda sebagai penulis tentang suatu masalah atau peristiwa berdasarkan kajian, analisis, penelitian, dan memenuhi syarat ilmu pengetahuan. Penyajiannya adalah bahasa populer untuk dipahami oleh masyarakat secara luas. Ini penting untuk kita catat ya. Jadi yang dimaksud dengan bahasa populer adalah bahasa yang tidak terlalu baku. Karena apa? Karena pembaca kita bukan hanya para akademisi, tetapi juga khalayak luas. Bisa saja ibu rumah tangga, kemudian wali siswa, kemudian bahkan mohon maaf misalnya pengemudi transportasi daring dan lain-lain. Artinya ketika kita membuat tulisan ilmiah populer di media massa yang dikenal sebagai tulisan opini, kita harus mampu menyampaikannya secara luas. Itu Bapak Ibu. Sekarang mari kita bicara tentang karakteristiknya. Ya, karakteristik artikel ilmiah populer. Kalau tadi artikel ilmiah populer itu diidentikan dengan tulisan di media massa, maka kita bicara produk bernama opini. Opini itu adalah tulisan yang berisi gagasan, pemikiran, pengalaman si penulis ya, terhadap suatu peristiwa, kemudian argumentasinya didukung oleh sumber-sumber referensi yang kuat. Nah, karakteristik yang pertama, opini itu tentang suatu masalah atau peristiwa yang disertai fakta serta teori pendukung. Teori pendukung ini tidak harus teori yang baku sesuai dengan misalnya teori-teori di ilmu pendidikan ya. Tapi Anda juga bisa mengutip dari tokoh atau ahli tertentu. Yang kedua, artikel ilmiah populer itu sarana komunikasi antara Anda sebagai seorang penulis dengan masyarakat atau orang awam. Yang ketiga, gaya bahasanya populer atau menggunakan ragam bahasa jurnalistik. Jadi bahasa Indonesia itu memiliki banyak ragam. Salah satu di antaranya adalah bahasa Indonesia ragam jurnalistik. Sifatnya apa? Sifatnya sederhana, mudah dipahami oleh masyarakat luas atau orang awam, singkat dan efektif. Ini jelas. Kalau Anda menyusun PTK, kalimatnya panjang seperti gerbong kereta api, sah, karena memang gayanya begitu. Tapi kalau misalnya Anda menulis opini, ini tidak bisa demikian. Ya. Kalimatnya efektif, lebih lugas, lebih baik. Yang keempat, tulisan ilmiah populer itu juga bisa merupakan ringkasan hasil penelitian kita. Ya.
faktanya yang kita usung itu fakta-fakta penting serta yang paling penting. Modelnya piramida terbalik. Jadi dari mulai yang paling penting sampai ke bawah itu penting. Itu namanya piramida terbalik. Dan yang kelima, karakteristik yang nomor 5 adalah menerjemahkan bahasa yang intelektual yang mungkin dianggap jelimet oleh masyarakat awam ke bahasa yang mudah dimengerti secara umum. Inilah yang disebut bahasa populer. Disebut populer karena disampaikan dengan gaya bahasa bertutur sehingga mudah dipahami oleh lawan bicara kita atau para pembaca. Yang keenam, ya, mudah dicerna karena berkaitan erat dengan kejadian yang sehari-hari. Dan yang terakhir, memperkenalkan ilmu atau pengetahuan baru serta mengaitkan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, ini saya perlu menyampaikan ini karena memang Bapak Ibu masih ada penulis yang belum paham bagaimana karakteristik artikel ilmiah populer itu. Oke. Sekarang kita bicara struktur tulisan artikel ilmiah populer. Ya. Jadi kalau secara struktur tulisan tentu sederhana saja ya, tidak seperti karya ilmiah murni. Jadi yang pertama itu ada judul. Kemudian nama Anda sebagai penulis. Nanti ada contohnya di sini ya. Sekali lagi struktur tulisan ilmiah populer itu terdiri atas 6 hal, 6 unsur. Yang pertama judul, yang kedua nama Anda sebagai penulis, yang ketiga pendahuluan. Pendahuluan ini lazim disebut lead ya dalam gaya tulisan jurnalistik. Ya, yang keempat adalah penjembatan, penghubung. Ya, istilahnya bridging. Penghubung pendahuluan dengan isi tulisan. Ya, isinya berupa identifikasi masalah atau pertanyaan. Yang kelima, tubuh tulisan atau isi tulisan. Ya, bentuknya adalah uraian yang biasanya terdiri atas sub-judul. Dan yang terakhir penutup. Ya, umumnya berisi kesimpulan atas suatu permasalahan atau pertanyaan tanpa jawaban. Oke. Saya percepat karena nanti saya ingin lebih banyak berinteraksi dengan Bapak Ibu di sini agar kita betul-betul bisa memahami bagaimana sebenarnya konteks tulisan ilmiah populer itu. Oke, ada beberapa tahapan menulis artikel ilmiah populer atau tulisan ilmiah populer atau bisa kita sebut opini. Ya, yang pertama adalah tema atau topik. Tema dan topik ini berbeda ya Bapak Ibu ya. Tema itu sifatnya lebih umum, sedangkan topik itu mempersempit tema. Jadi kalau tema itu ide yang secara umum, sedangkan topik adalah sesuatu yang dipersempit dari tema tersebut. Nah, setelah ide, yang kedua adalah pengembangan tema. Ya, tentu saja untuk mengembangkan tema, mengapa seseorang merasa kesulitan mentok dan berhenti di tengah-tengah ketika dia menyusun artikel opini, ini disebabkan karena dia minim di 3 unsur itu. Apa? Referensi, observasi, dan riset. Ya, referensi itu adalah literatur-literatur yang kita butuhkan untuk mendukung tulisan opini yang sedang kita buat. Sementara observasi adalah pengamatan yang langsung kita lakukan terhadap satu peristiwa yang sedang kita ulas dalam sebuah tulisan opini. Dan riset ya ini kadang-kadang dibutuhkan manakala kita sedang membahas suatu bidang keilmuan secara khusus, ya, penelitian secara langsung. Nah, yang paling penting di antara 3 unsur tadi adalah referensi dan observasi. Oke, yang ketiga outlining. Outlining ini adalah penulisan kerangka. Jangan salah Bapak Ibu, ketika misalnya Anda mengikuti pelatihan-pelatihan menulis, terutama di media guru misalnya, ya, contohnya misalnya kelas menulis novel dengan Bu Istiqomah, moderator kita tadi. Ya, itu tentu para pengarang akan diajak untuk bagaimana bisa mengembangkan sebuah kerangka novel. Nah, dalam tulisan opini, si penulis ini juga perlu ya mengembangkan kerangka. Untuk apa? Agar dia bisa mengembangkan tema yang sedang dia ulas di sana. Jadi sekali lagi, penyusunan kerangka tulisan itu penting di setiap jenis tulisan. Ya. Baik itu menulis novel, menulis cerpen, maupun terutama menulis opini. Yang keempat, kita bisa membuat draft awal.
Nah, draft awal ini bisa kita susun dengan gaya teknik menulis bebas. Teknik menulis bebas ini di Amerika diperkenalkan oleh Profesor Peter Elbow. Ya, bukunya sangat terkenal ya. Beliau sampai dijuluki bapaknya free writing. Nah, di Indonesia free writing ini diperkenalkan oleh penulis almarhum Pak Hernowo. Jadi Pak Hernowo mantan editor Mizan itu memperkenalkan teknik ini yang sebenarnya diadaptasi dari Prof. Peter Elbow. Jadi menulis bebas di sini kita melepaskan apa yang ada di benak kita ya, tentang suatu tema dengan cara menulis sebebas-bebasnya tanpa kalau diperlukan silakan mencoret-coret. Itulah free writing yang diperkenalkan oleh Prof. Peter Elbow dan almarhum Pak Hernowo. Dan yang terakhir, agar tulisan kita memiliki bobot, ya, selain kita punya referensi, kita mutlak melakukan editing atau penyuntingan. Nah, penyuntingan yang dilakukan oleh penulis sendiri itu lazim disebut swasunting. Ini pun sebenarnya diajarkan di pelatihan-pelatihan kelas menulis, terutama di media guru. Nah, Bapak Ibu, tentu kita ya di antara kita mungkin bertanya-tanya, saya ingin menulis sesuatu, tapi saya kebingungan dalam memilih topiknya. Ya, kalau misalnya saya diminta untuk menulis opini, kira-kira topik apa yang bisa saya buat? Pertanyaan umum begitu. Bapak Ibu, saya yakinkan kepada Anda semua, saya mengutip dari sahabat saya, Pak Andi Muhammad Yasin, instruktur media guru, bahwa sebenarnya menulis opini di media massa itu tidaklah sulit, gitu ya, apabila belum kita lakukan. Oke, kita kembali ke topik. Dalam memilih topik, perhatikan 3 unsur penting ini. Yang pertama, isunya aktual. Nah, karena kita menulis opini dibaca oleh orang banyak, khalayak umum, ya, dan kita kirim ke media massa, maka yang nomor 1 itu menjadi bobot yang paling tinggi dalam penilaian tulisan itu dimuat atau tidak, ya, diloloskan atau tidak oleh redaksi. Unsur nomor 1 ini harus dipenuhi karena bobot nilainya paling tinggi, yaitu aktual. Nah, kalau kita bicara aktualitas dalam tulisan opini, maka kita bicara topik-topik yang sedang hangat pada saat ini. Apa saja kalau dalam suasana pandemi COVID ini? Pembelajaran jarak jauh, hambatan dan tantangannya. Kemudian misalnya bagaimana kemarin ya, itu kan viral orang tua, kalau saya tidak keliru di Sulawesi Utara, ibu-ibu mengajarkan Pancasila kepada putranya, dan ternyata putranya itu tergagap-gagap ketika menghafalkan sila pertama. Nah, ini bisa saja memberikan inspirasi bagi kita menuliskan bagaimana sebenarnya pembelajaran jarak jauh itu juga memiliki dampak pada orang tua. Ini bisa kita usung sebagai sebuah topik tulisan opini. Nah, kemudian yang kedua, yang paling mudah tentu saja kita menuliskan atau menjaring ide dari aktivitas kita sehari-hari. Kalau kita bicara dalam konteks guru, tentu guru itu adalah manusia yang sebenarnya bergelimang gagasan. Jadi akan terasa dan terdengar aneh apabila ada guru berkata yang bersangkutan tidak punya ide. Sebab pada dasarnya sekali lagi saya tegaskan, guru itu adalah manusia yang sejatinya bergelimang gagasan. Ya, karena mereka menghadapi kesulitan, kegembiraan, kesedihan juga ketika mereka harus melakukan pembelajaran daring. Nah, aktivitas sehari-hari ini tentu bisa diolah menjadi sebuah topik yang menarik, ya, agar bisa dibaca oleh khalayak secara luas. Tentu saja opini itu sekali lagi memberikan edukasi kepada pembaca. Ya, yang nomor 3 adalah kita memperkenalkan satu ilmu bidang atau temuan baru. Nah, ketika pembelajaran jarak jauh seperti sekarang, tentu saja teman-teman pendidik itu kan punya banyak pengalaman, temuan-temuan baru yang bersentuhan dengan PJJ tadi. Ini bisa kita kemas pula dalam sebuah tulisan opini yang memikat. Berikutnya, sistematika penulisannya. Kalau kita bicara sistematika penulisan, kita bicara bahasa. Maka Anda bisa mempelajari 4 kunci ini. Kalau misalnya Anda betul-betul bisa memahami, Anda pelajari, kemudian bisa teraplikasi, saya kira nanti tidak akan kesulitan dalam membuat tulisan ilmiah populer atau tulisan opini.
Yang pertama adalah kronologinya. Ketika kita bicara kronologi, maka kita bicara satuan waktu. Jam, hari, bulan, tahun. Loh Pak Eko, kenapa kok kronologi ini masuk ke unsur yang nomor 1? Oke, ini rahasianya. Tadi kan saya sudah jelaskan. Sebuah tulisan ilmiah populer atau opini itu harus aktual. Nah, ketika kita bicara aktualitas, kita tidak mungkin tidak akan bicara kronologi, bicara satuan waktu. Maka semakin baru peristiwa yang sedang Anda kemas, Anda ceritakan dalam tulisan opini itu, maka semakin besar peluangnya untuk dimuat. Jadi bicara kronologi itu jelas merupakan sisi utama dari sistematika penulisan opini. Yang kedua, prosesnya. Tahapan berurutan seperti tutorial. Ini bersentuhan dengan topik-topik yang teknis ya. Misalnya topik-topik tentang pembelajaran jarak jauh. Tentu kita misalnya si penulis itu bicara tahapan-tahapan tertentu. Seolah-olah sedang menyusun tutorial. Nah, ini yang disebut sebuah proses. Yang ketiga, ada teknik namanya deduksi. Ya, mengusung sesuatu yang umum ke khusus. Dari teori ke empiri. Ya, kemudian rumus ke penerapan, dalil ke fakta, itu namanya deduksi. Dari umum ke khusus. Sementara yang keempat, Anda bisa memilih teknik induksi jika memang punya minat di sana, yaitu kebalikan dari deduksi tadi. Kalau induksi itu kan dari khusus ke umum, dari empiri ke teori, dari penerapan ke rumus. Nah, masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Kalau bisa, Mas Eko menyarankan yang mana yang paling mudah dibuat oleh teman-teman pendidik. Saya sarankan lebih baik Anda bisa memilih yang deduksi dari umum ke khusus. Sebab ini cenderung lebih mudah dilakukan atau dipraktikkan oleh teman-teman penulis dari kalangan pendidik. Oke. Bapak Ibu, kalau kita bicara artikel opini, tentu kita harus tahu perbedaan mendasar apa itu opini dan esai. Karena ada tidak sedikit ya teman-teman penulis yang mencampur adukan opini dan esai. Padahal dua tulisan ini sama sekali berbeda ya. Berbeda gaya, berbeda karakternya. Oke, saya jelaskan secara lugas saja bedanya opini. Kalau opini itu gaya penyampaiannya lugas. Sekali lagi kalau ditanya tulisan ilmiah populer untuk media massa, tentunya yang tadi bersentuhan dengan penjelasan buku 4 Kemendikbud itu adalah opini. Nah, kalau kita bicara opini, maka opini itu tulisan dengan gaya penyampaian yang lugas. Temanya aktual, clear ya. Saya sudah menjelaskan tadi mulai awal sampai yang tayangan Salindia terakhir tadi, sekali lagi harus aktual. Nah, karena aktual, maka tulisan itu cirinya reaktif. Reaktif itu merespon suatu peristiwa yang terhangat, yang sedang jadi perbincangan saat ini di masyarakat. Oke, saya ambil contoh nih dari Bapak Ibu ya. Ini kan wajah-wajahnya, wajah-wajah yang sudah tak sabar mengisi presensi. Begini, Bu, kalau kita bicara Oktober, ketika bicara Oktober, maka orang itu cenderung menyebut Oktober itu identik dengan Hari Kesaktian Pancasila. Kemudian hari jadi TNI 5 Oktober. Kemudian 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda. Tidak banyak yang mengulas, padahal Oktober itu banyak sekali momen yang bisa kita tulis dalam tulisan opini. Contohnya misalnya Hari Batik Nasional. Kemudian Hari Artritis. Hari artritis itu hari sakit sendi nasional. Itu nanti silakan Anda lihat di sana. Ada di situ ya. Jadi banyak sekali momentum yang bisa kita tulis karena opini itu sekali lagi menempatkan peristiwa yang sedang hangat atau sesuatu yang akan terjadi. Yang kedua, esai. Nah, esai ini yang lebih banyak dibuat oleh teman-teman penulis di media guru, terutama mereka yang aktif menulis di blog Guru Siana. Ya, sekali lagi, Guru Siana itu memiliki rubrik namanya kolom. Nah, kolom inilah yang lazim disebut esai. Nah, esai itu gaya penyampaiannya reflektif, analitis. Reflektif itu mengajak pembaca merenung. Ya, ini yang banyak Bapak Ibu lakukan, sebagian teman-teman di sini ya.
dan tema yang diangkat itu tidak selalu aktual. Itu bedanya. Oke, saya lanjut. Tadi saya jelaskan ketika membuat opini atau tulisan ilmiah populer, seorang penulis perlu atau penting membuat coretan kerangka. Oke. Bagaimana sih sebenarnya kerangka tulisan itu ya? Jadi sederhana saja Bapak Ibu, ini bisa Anda aplikasikan. Saya yakin trik ini sudah saya terapkan bertahun-tahun, lebih dari 17 tahun dan selalu berhasil. Ya, andai kata ini Bapak Ibu terapkan, pelajari, di sini triknya, Anda akan mudah membuat tulisan opini di media massa. Oke, saya akan sampaikan dulu karakteristiknya ya. Kalau tulisan opini di media massa itu umumnya panjangnya 600 sampai 800 kata. Nah, di majalah literasi milik Media Guru ini tidak jauh beda. Tulisannya itu berisi isu-isu pendidikan dan literasi, ya, panjangnya antara 500 sampai 800 kata. Ya, itu kurang lebih sama dengan 5.000 karakter. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya sampaikan ketika Anda membuat kerangka opini, kita harus punya topik dulu. Nah, contoh, kalau tadi saya sebutkan ada tema, ada topik ya. Temanya di sini tidak saya tulis, tapi tema yang sedang saya susun di sana adalah pandemi COVID-19. Sekali lagi saya sampaikan ya, ini tolong diperhatikan, tidak bertanya tentang presensi dulu. Ya, kita ada di majelis ilmu, saya berharap Bapak Ibu ilmunya dapat, sertifikatnya juga dapat, gitu ya. Oke, temanya pandemi COVID-19. Kemudian saya persempit menjadi topik. Nah, topiknya adalah kewirausahaan di tengah pandemi COVID. Gagasannya dari mana, Mas Eko? Gagasannya saya melihat banyak sekali para pekerja yang dirumahkan, bahkan di PHK. Kenapa? Karena perusahaannya sudah kolaps, tidak sanggup untuk membiayai kembali roda industrinya. Jadi saya pikir topik kewirausahaan ini topik yang relevan dan bisa saya usung untuk memberikan tidak hanya pemahaman tapi juga edukasi kepada pembaca. Nah, karena itu saya perlu bahan. Bahan ini saya ambil dari berita-berita terkini yang ada di media massa. Salah satunya adalah kelesuan ekonomi sebagai dampak corona. Jadi kita tahu bahwa hampir banyak sektor industri di Indonesia itu sangat lesu, bahkan bertumbangan di sana sini karena terdampak oleh corona. Mungkin yang bisa aman adalah mereka yang kaum gajian atau teman-teman ASN. Tapi bagi para pekerja informal, corona ini memberikan dampak yang sangat luar biasa. Maka saya merasa punya kepentingan untuk memberikan edukasi terkait kewirausahaan. Berikutnya, setelah saya punya bahan, saya harus punya perbandingan. Agar apa? Agar tulisan opini itu berdaging, bernutrisi. Apa yang bisa saya pakai sebagai bahan perbandingan? Di situ saya sampaikan ada dua. Yang pertama semangat UMKM, dan yang kedua adalah para all-shopper, online shopper, para penggiat ini online ya. Ada pula kritik. Kritik ini saya sampaikan di tubuh opininya ya, tubuh tulisan. Apa itu? Yang pertama, perhatian pemerintah masih kurang. Ya, terutama terhadap pengembangan UMKM dan all-shopper ini. Yang kedua, kucuran bantuan lunak lebih banyak ke pengusaha besar. Ya, belum banyak, bukan tidak ada loh ya, tapi belum banyak menyentuh ke pengusaha-pengusaha kecil. Nah, Bapak Ibu, sebuah opini yang baik tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga solusi. Kalau tadi Mas Eko sudah menyampaikan dua kritik utama itu, maka harus diberikan pula solusinya. Solusinya apa? Dalam konteks pendidikan, di sini saya menyampaikan sekolah harus berperan dalam membumikan kewirausahaan, mendukung semua elemen bangsa. Nah, ketika outline ini sudah saya buat, saya kembangkan menjadi sebuah tulisan yang utuh sebanyak 600 sampai 700 kata, maka hasilnya menjadi seperti ini. Ini hasilnya dimuat di harian Tanjung Pinang Post, ini grupnya Jawa Post di Kepulauan Riau,
dengan judul COVID-19 dan Peran Pendidikan Kewirausahaan. Nah, Bapak Ibu, kami sekali lagi ya, saya ingin memberikan informasi, Media Guru memiliki wadah kreativitas, terutama ruang opini yang terbuka selebar-lebarnya dalam majalah literasi Indonesia. Nah, sekali lagi, di sini banyak sekali ruang menulis artikel ilmiah populer. Bahkan untuk terbitan yang paling anyar, terbitan teranyar majalah literasi ini, kami terbit setebal 220 halaman lebih. Mungkin ini bisa dikatakan salah satu majalah paling tebal di Indonesia. Itulah kelebihannya media digital. Dia tidak harus takut ya dengan harga kertas yang semakin mahal, karena bisa terbit setebal apapun dan memuat banyak tulisan. Nah, Bapak Ibu, majalah literasi ini terbit secara nasional. Kami juga sudah ber-ISSN di sana. Jadi intinya teman-teman pendidik, ya pemerhati pendidikan, Anda memiliki kesempatan yang luas untuk ini menulis pula di majalah literasi Indonesia. Ya. Kemudian ini contoh, kami memiliki anggota lebih dari 76.000 pendidik ya, di komunitas Media Guru dan Guru Siana. Kalau di Media Guru saya itu ratusan ribu ya, tapi di Guru Siana itu lebih dari 70.000 ya. Dan di majalah literasi ini kami memuat tulisan para guru dari seluruh Indonesia, mulai Aceh hingga Indonesia Timur. Nah, ini contohnya artikel opini yang termuat di edisi terbaru. Itu ada tulisan dari Andi Lalak, MPD, beliau wakil kepala sekolah SMA Negeri 1 Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Dan yang sebelahnya adalah tulisan dari Ibu Neti Mulyati, guru SMA Ihsan Kamil Bogor. Nah, isu yang mereka sampaikan adalah isu-isu terhangat yang relevan dengan situasi yang terjadi saat ini. Contohnya Pak Andi Lalak, ya, internet pendidikan, sebuah mimpi. Ini cocok dengan bahasan tulisan beliau. Kenapa? Beliau di Indonesia Timur. Akses internet tentu tidak secepat atau semudah dengan teman-teman guru yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Jadi saya kira ketika beliau menyampaikan otokritik seperti ini, kemudian dibaca oleh pemegang kebijakan, pemangku kebijakan, percayalah bahwa tulisan itu bisa menemukan takdirnya sendiri, bahkan mengubah kebijakan. Nah, saya berharap tulisan-tulisan kritis seperti ini muncul, bisa dibaca oleh khalayak luas, bahkan oleh pemegang regulasi atau pemangku kebijakan. Yang berikutnya, kiat ampuh orang tua dikala anak PJJ, anak menjalani pembelajaran jarak jauh. Nah, sejatinya apa yang ditulis oleh Bu Neti Mulyati ini ternyata akhirnya terbukti. Terbukti dari apa? Kemarin kasus yang viral itu dari Sulawesi Utara. Seorang ibu seakan-akan ya begitu bersusah payah, berjuang berdarah-darah mengajarkan anaknya untuk menghafalkan Pancasila, sila pertama. Anda bisa bayangkan. Ini ditulis dengan apik, dipotret dengan sangat bagus oleh Bu Neti Mulyati. Majalah literasi, tentu kalau bicara opini, teknis, dan lain-lain itu lebih banyak dikupas di kelas menulis majalah literasi. Teman-teman yang ingin menulis di majalah literasi bisa bergabung di kelas menulis majalah literasi angkatan keempat yang akan dihelat Sabtu 10 Oktober mendatang. Silakan Anda mendaftar karena Media Guru melalui majalah literasi hanya memuat tulisan teman-teman yang sudah tergabung di komunitas majalah literasi. Demikian paparan dari saya. Saya buka pertanyaan dan saya ingin bertanya ya, dan pertanyaan ini bertanya dulu atau pertanyaan dulu nih Mas Eko? Ya. Saya ingin bertanya, ingin memberikan hadiah. Hadiahnya cermat menulis kata. Nanti saya pilih gitu ya, yang menang tolong dibantu panitia, akan saya kirimkan bukunya ke yang bersangkutan. Baik, jadi ini Bapak, pemenangnya bisa di YouTube ataukah yang di Zoom, Mas Eko? Boleh di YouTube dan di Zoom sama saja. Oke. Ya. Oke, silakan Mas Eko. Silakan disimak Bapak Ibu ya. Kalau ini kuncinya ada di paparan saya tadi, kalau Anda
menyimak betul, maka saya yakin Anda bisa menjawab, tidak hanya menjawab soal link presensi saja ya. Baik, pertanyaan pertama, hadiahnya buku Cermat Menulis Kata. Oke. Dalam tahapan menulis artikel ilmiah populer atau opini, ya, ada pengembangan tema. Nah, pengembangan tema ini ada 3. Sekali lagi, dalam tahapan menulis artikel ilmiah populer atau opini, itu ada pengembangan tema. Nah, pengembangan tema ini ada 3. Pertanyaannya, siapa anak Wapres Ma'ruf Amin yang maju sebagai calon wali kota Tangerang Selatan? Ayo, pertanyaannya selalu tidak nyambung Bapak Ibu ya, penuh jebakan. Ayo, silakan Bapak Ibu. Jawab Agus Bu. Itu Agustus apa Agus siapa ini? Harus lengkap Bapak Ibu. Ada yang jawab Raka booming, Cak. Lagi booming soalnya. Ini di YouTube belum ada yang muncul ini. Belum, YouTube mesti lebih lama. Siti Aisyah. Ada yang jawab Nur Azizah. Yayah Fauzia Ma'ruf. Siti Azizah Ma'ruf. Itu Nur Azizah. Tolong dipilih yang tercepat Pak Yasin ya. Ya, yang tadi Siti Azizah doang. Yang Siti Aisyah. Ya. Sebentar. Siti, maaf. Siti yang tadi Siti Aisyah sih. Yang ini yang tercepat salah. Bu Yayah Tangsel ini. Siti Azizah Ma'ruf. Salah ya. Eko Prasetyo lu. Ma'ruf Aminah, Siti Nur Azizah. Siti Nur Azizah Ma'ruf nih. Ya. Jawabannya yang tepat adalah Siti Nur Azizah, Pak Yasin. Betul itu jawabannya. Ya, tadi yang lebih dulu ya? Itu ini nih. Yang Bu Ika Wijayanto. Farida Aryani ya? Hah? Oh, bukan, ada yang lebih dulu. Ada yang ini yang Nur siapa? Nur Khalifah itu ya? Ika Wijayanto. Ngawur ini yang menjawab sheet itu yang di kolom chat YouTube itu, kolom chat Zoom itu. Sheet katanya tuh, Masya Allah. Siapa nih Pak Yasin yang lebih dulu Pak Yasin? Ika Wijayanto. Jawaban yang tepat adalah Siti Nur Azizah tanpa Ma'ruf. Ya, Ika Wijayanto. Iya. Oke, selamat. Nanti, Bu siapa Ika Pak Yasin? Hubungi ke WA saya ya. Ya, untuk mengambil hadiahnya. Mas Eko, kita ke forum tanya jawab, Mas Eko. Silakan. Ya, baik. Saya tadi sudah mencatat beberapa pertanyaan yang menarik ini, tapi kita coba lihat ada Bu Endang Mujiasih ini ya. Adakah Bu Endang Mujiasih bisa ditampilkan Mas Yasin? Bu Endang Mujiasih. Bu Endang Mujiasih. Dari Surabaya ini tampaknya ya. Bu Endang Mujiastuti toh. Oh iya, Bu Endang Mujiastuti ya. Ya. Bertanya langsung ya. Iya, biar bertanya langsung, biar bisa lebih komunikatif. Bu Endang Endang bisa di-unmute? Bisa di-unmute Bu Endang. Halo Bu Endang. Ya, videonya sudah ini kan tinggal aja Bu. Nah, sudah. Oke, silakan Bu Endang. Oke, silakan Bu Endang. Selamat sore. Pertanyaannya tadi sudah ditulis di chat room ya, mungkin bisa diperjelas. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya itu apakah perbedaan antara isi dan kolom? Tapi tadi di akhir-akhir sudah dijelaskan begitu. Jadi mungkin ini minta yang lebih jelas lagi begitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Silakan pertanyaan berikutnya. Ya, pertanyaan berikutnya agak-agak mirip ya Mas Eko, tapi ini perbedaan antara artikel, tadi artikel ini populer dengan artikel di jurnal. Ini tampaknya yang juga banyak sekali menjadi pertanyaan ya. Pertanyaan ini
hampir yang hampir mirip-mirip aja ya Mas Eko, saya jadikan Ya. satu. Ada juga pertanyaan dari Bu Romlah ini ya. Apakah gaya penulisan esai itu seperti PTK? Jadi ini agak nyambung dari tadi artikel ini ke esai. Itu dulu Mas Eko yang agak-agak bersentuhan. Nanti yang lainnya ke sesi pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama bagus ini dari Bu Endang. Minta penjelasan kembali esai dan kolom. Bu Endang yang baik, pada dasarnya kalau kita bicara konteks penulisan buku, selalu saya sampaikan buku itu bisa dikemas dengan 3 gaya tulisan. Yang pertama gaya artikel, yang kedua opini, dan yang ketiga adalah kolom. Nah, di penerbit Pustaka Media Guru, tulisan kolom itu adalah tulisan bercerita, tidak terikat oleh kaidah kebahasaan yang kaku, dan sifatnya luas. Nah, kolom itu dikenal oleh masyarakat awam dengan istilah esai. Jadi intinya kolom dan esai itu konturnya sama. Ya, itu untuk menjawab pertanyaan Bu Endang. Jadi sekali lagi sudah saya sampaikan kolom dan esai itu sama. Yang kedua ada pertanyaan, apa perbedaan artikel ilmiah populer dan artikel ilmiah di jurnal? Baik, saya nanti akan minta ke Pak Yasin dan tim Media Guru untuk membagikan materi saya ya. Jadi Bapak Ibu sudah saya tegaskan di awal, tadi kan ada penjelasan tentang ilmiah murni. Ilmiah murni itu adalah tulisan yang memenuhi kaidah dengan kaidah bahasa Indonesia yang sangat ketat, kaku. Jadi sistematikanya tidak bisa kita langgar ya. Saya ulangi lagi, artikel ilmiah murni yang tadi Anda tanyakan ya, artikel ilmiah murni itu artikel untuk di jurnal itu loh, yang Anda kirim untuk jurnal-jurnal ilmiah. Jadi sekali lagi, artikel ilmiah murni adalah tulisan yang bersifat keilmuan dengan kaidah bahasa Indonesia yang sangat baku dan ketat. Sekali lagi, tulisan yang bersifat keilmuan, ya, kemudian dia harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang kaku dan ketat. Itu artikel ilmiah murni atau artikel ilmiah yang dipakai untuk kepentingan publikasi di jurnal. Sementara artikel ilmiah populer, kita sebut saja opini agar lebih mudah diingat ya. Artikel ilmiah populer atau opini itu tulisan yang bersifat keilmuan, tetapi menggunakan bahasa umum, bahasa populer. Bahasa populer itu bahasa yang sering dipakai sehari-hari oleh masyarakat awam dalam berkomunikasi. Nah, karena penyampaiannya populer, maka ini akan tentu saja mencapai tujuannya. Apa itu dipahami oleh masyarakat awam? Oke, saya jelaskan secara ulang lebih sederhana lagi. Bedanya artikel ilmiah murni ya atau artikel ilmiah untuk jurnal adalah artikel yang bersifat keilmuan menggunakan bahasa ilmiah serta mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baku, kaku, dan ketat. Bedanya dengan artikel ilmiah populer atau opini, ini tulisan yang sifatnya keilmuan tapi menggunakan bahasa umum agar bisa dipahami oleh kalangan pembaca awam. Itu menjawab pertanyaan nomor 2. Sementara pertanyaan yang ketiga, ini pertanyaan bagus ini. Ya, dari Bu Romlah. Apakah gaya penulisan esai itu seperti PTK? Jawabannya tidak. PTK atau penelitian tindakan kelas itu tergolong ke kategori ilmiah murni. Ya, ilmiah murni isinya tentang penelitian, tentu saja ada referensi, ada observasi, ada riset. Tetapi dia harus mengikuti kaidah-kaidah penulisan berdasarkan bahasa Indonesia yang baku, kaku, dan ketat. Jadi tidak ada toleransi sama sekali, misalnya kalimat-kalimatnya itu tidak mengikuti sistematika penulisan baku dalam tata bahasa Indonesia. Contoh misalnya kata mempublikasi. Bahasa Indonesia kan tidak mengenal kata mempublikasi, sebab
awalan me yang bertemu kata dasar berkonsonan awal KPTS itu wajib luluh. Mepublikasi. Itu contoh yang paling kecil, skala kecil. Sementara Ibu Romlah, esai itu adalah tulisan bercerita, gaya bahasanya luas, bahasanya populer, dan tidak terkait pada isu-isu yang aktual. Nah, esai inilah di media guru yang sering disebut kolom. Nah, itu tadi 3 pertanyaan. Saya ucapkan terima kasih, pertanyaannya luar biasa. Monggo silakan pertanyaan berikutnya. Terima kasih Mas Eko. Ini ada yang sudah raise hand. Ada Pak Ridho Rohani. Mas Yasin, Pak Ridho Rohani diarahkan videonya ke Pak Ridho Rohani. Rida, Ibu ya ini ya, Rida Rohani. Ibu Rida Rohani. Ya, Ibu Rida Rohani. Ibu silakan di-unmute. Sepertinya beliau enggak ini, sound system enggak bisa ini. Ya udah, kalau begitu kita beralih ke Ibu Ratih. Ibu Ratih dari SMP 3 Tanjung Redep. Tadi memang beliau juga sudah menulis. Tadinya mau saya bacakan, tapi karena beliau sudah raise hand, silahkan Bu Ratih. Silakan di-unmute ya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum, ini dari Berau, Kalimantan Timur. Alhamdulillah bisa bergabung dengan Bapak Ibu guru yang hebat. Mau bertanya, Mas Eko percaya enggak born to write? Dilahirkan untuk menulis. Ya. Pertanyaannya menarik nih Mas Eko. Silakan Mas Eko. Oke, saya catat dulu. Silakan, ada pertanyaan lain. Ada pertanyaan berikutnya, ini yang dari YouTube Mas Eko. Tapi pertanyaannya menarik. Sebenarnya pertanyaan yang pertama dari beliau itu sama dengan hampir banyak sekali dengan teman-teman di chat ini. Bagaimana prosedur untuk mengirimkan, menerbitkan tulisannya di majalah literasi? Kemudian, apakah artikel itu ada landasan teorinya? Ini pertanyaan dari YouTube Mas Eko. Satu lagi, ini tapi perlu dijawab ini ya, karena pertanyaan ini mungkin ada hadir di pemikiran teman-teman. Bagaimana cara membuat artikel ilmiah jadi bestseller? Mungkin banyak. Ya, silakan Mas Eko. Jadi ada pertanyaan tadi Bu Naja Umar, kemudian dari Bu Ratih tadi. Silakan. Baik. Pertanyaannya bagus-bagus ini ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sahabat literasi. Tapi di sini perlu saya jelaskan pula, saya membaca ada pertanyaan terkait dengan apa beda proceeding dan jurnal ilmiah itu ya. Ini pertanyaan yang mungkin mewakili banyak penanya. Jadi begini Bu, bedanya proceeding dan jurnal ilmiah. Kalau proceeding itu artikelnya harus sudah diseminarkan. Jadi sekali lagi, ketika Anda terlibat dalam kegiatan proceeding, ya proceeding itu kan ada yang dibukukan umumnya ya. Itu harus artikel yang sudah diseminarkan. Sedangkan jurnal ilmiah tidak, ya tidak harus. Kalau proceeding itu harus diseminarkan, sedangkan jurnal ilmiah itu tidak harus. Itu bedanya. Oke, saya menjawab pertanyaan dari Berau tadi. Terima kasih, pertanyaannya juga bagus. Apakah Mas Eko percaya born to write, ya dilahirkan untuk menulis? Ibu yang baik. Menulis itu bukan bakat, ya. Menulis itu sebuah keterampilan. Karena sebuah keterampilan, maka menulis itu bisa dilatihkan. Silahkan Anda lihat atau Anda dengar cerita dari pengalaman banyak teman-teman guru yang pernah dilatih oleh Bu Istiqomah, oleh Pak Yasin dan teman-teman instruktur media guru lain. Itu banyak sekali di antara mereka yang memulai dari nol sama sekali. Ya, mereka mengakui sebagian besar itu tidak punya pengalaman menulis sebelumnya. Tapi begitu misalnya ikut di kelas novelnya Mbak Istiqomah, yang bersangkutan kemudian memiliki kemampuan ya, menulis novel yang tidak kalah hebatnya dengan trainernya sendiri. Yaitu itu fakta dan data yang ada di lapangan. Jadi bisa saja seseorang itu memiliki bakat ya. Bakat itu kan tumbuh karena adanya minat.
Ya, ada anak yang kemudian bisa menjadi penulis, itu misalnya putranya Helvitiana Rosa atau anaknya dari pendiri FLP itu yang terkenal yang menulis Asma Nadia. Anaknya juga jadi penulis karena sejak kecil punya minat membaca. Karena bapak ibunya itu doyan membaca. Demikian pula misalnya contoh yang paling sederhana di keluarga besar Media Guru. Mbak Istiqomah itu ada di antara anaknya itu yang menjadi seorang novelis. Karena apa? Karena ibunya sering nulis tentang hal-hal yang berbau sastra, anaknya punya minat baca, dan mereka itulah ya, ada yang memang punya bakat karena adanya minat. Tetapi sekali lagi, saya meyakini bahwa menulis itu bukan bakat. Menulis itu adalah keterampilan, dan keterampilan itu bisa dilatih. Nah, kalau kita bicara dalam ruang artikel ilmiah populer, Mas Eko, saya ini terbiasa bikin PTK, saya terbiasa bikin best practice. Bagaimana caranya saya bisa nulis opini dengan gaya bahasa populer yang luas itu? Saya tidak punya pengalaman sama sekali. Anda lihat, banyak teman-teman yang mulai dari nol tidak punya pengalaman nulis opini, opininya dimuat di majalah literasi. Jadi ini membuktikan anggapan bahwa menulis itu sekali lagi bukan bakat, melainkan keterampilan. Terima kasih yang dari Brau, pertanyaannya bagus. Yang berikutnya, bagaimana prosedur menerbitkan tulisan di majalah literasi? Mudah. Silakan Anda ikut kelas menulis majalah literasi. Dan sekaligus saya menjawab di sini, ada alumni. Mas Eko, saya pernah ikut kelas menulis majalah literasi angkatan pertama, angkatan kedua, angkatan ketiga. Apakah ketika saya ingin menulis lagi di edisi berikutnya, saya harus ikut kelas lagi? Jawabannya tidak harus. Ya, yang sudah alumni, silakan Anda kirim tulisan. Syaratnya Anda akan mengikuti proses seleksi tulisan. Nah, teman-teman tentu saja peminatnya itu kan banyak sekali ya di Indonesia untuk mempublikasikan tulisan di majalah literasi. Karena itulah kami membatasi hanya memuat tulisan teman-teman yang tergabung di kelas majalah literasi tersebut. Berikutnya, apakah artikel itu ada landasan teorinya? Nah, ini untuk menjawab ini saya harus sampaikan pula bahwa yang harus kita ingat itu kan ada artikel ilmiah murni dan ada artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah murni itu sebut saja artikel ilmiah untuk kepentingan publikasi di jurnal misalnya, atau proceeding yang diseminarkan misalnya. Tentu saja di situ kita akan terlibat dengan referensi-referensi tertentu yang akan masuk di kajian pustaka atau landasan teori. Sekali lagi, landasan teori itu sangat erat kaitannya dengan artikel ilmiah atau ilmiah murni. Sementara untuk artikel ilmiah populer yang lebih tepat bukan landasan teori, tetapi kutipan-kutipan dari referensi, observasi atau riset tertentu untuk mendukung analisis yang sedang kita buat di artikel opini. Jadi itu jawabannya. Yang terakhir tadi, jawaban terakhir, bagaimana cara membuat artikel ilmiah jadi bestseller? Wah, kami di Media Guru punya ahlinya, ya, yang punya masternya, dan beliau ada di tengah-tengah kita menjadi moderator pada webinar kali ini, yaitu Bu Istiqomah. Bu Istiqomah itu editor ahli, editor senior di Media Guru yang piawai mengubah tulisan ilmiah menjadi tulisan populer yang bisa jadi bestseller ya. Tapi kalau kita bicara bestseller, Bapak Ibu jangan lupa belum ada definisi yang secara sahih menyebutkan bestseller itu ketentuannya bagaimana. Contoh kalau kita bicara dari konteks buku ya. Buku itu kan kalau di Amerika terjual 100.000 eksemplar itu bisa dikatakan bestseller, itu di luar. Bagaimana di Indonesia definisinya belum ada. Bisa saja 1.000 eksemplar disebut bestseller. Atau yang sudah berhasil menjual bukunya diterbitkan di Media Guru terserap 500 eksemplar sudah bisa disebut bestseller. Tapi bagi saya pribadi, ketika kita menerbitkan buku itu diniatkan untuk dijual, kemudian kita cetak satu, dan satu buku itu kemudian dibeli oleh teman, itu bestseller. Karena habis. Cetak satu dibeli temannya itu kan bestseller. Anda cetak lagi itu sudah naik cetakan berikutnya. Ya, ini luar biasa, dan ini tidak guyonan sebenarnya. Jadi saya mengatakan bahwa habituasi di industri perbukuan di Indonesia itu sudah berubah sama sekali. Industri buku di Indonesia itu sekarang sudah lesu karena terhantam oleh pandemi COVID Corona. Dan terbukti Media Guru dengan program Satu Guru Satu Bukunya
melalui penerbitan mandiri itu sudah langsung mengubah mindset termasuk di industri perbukuan yang saat ini. Anda cetak 1 eksemplar saja itu diperkenankan. Kalau misalnya kita mengirim naskah ke penerbit umum, yang begini kan tidak bisa. Karena penerbit umum itu mereka harus ada batas cetaknya. Misalnya 1 buku harus dicetak minimal 1.000 atau 2.000 eksemplar. Itu menjawabnya ya. Jadi intinya cara membuat artikel ilmiah menjadi bestseller. Bestseller di sini kan sebenarnya yang saya tangkap di sini bukan jualan. Kalau bermaksud jualan itu buku. Tapi kalau artikel ilmiah bestseller dalam tanda petik menurut saya di situ banyak pembacanya. Bagaimana caranya? Ya diubah ke gaya populer. Gaya populer itu yang seperti apa, Mas Eko? Ya seperti opini. Opini itu yang bagaimana, Mas Eko? Monggo silakan ikut kelas majalah literasi. Itu jawabannya. Terima kasih. Iya, Mas Eko luar biasa ya Bapak dan Ibu, kita selalu dibuat Mas Eko tersenyum gitu. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik di YouTube Mas Eko. Jadi, ini ada gangguan suara motor datang ini. Jadi saya pakai headset dulu. Ini Bapak, beberapa teman termasuk di YouTube tadi barusan itu pertanyaannya rupanya terkait dengan menjadi penulis pemula. Ini tampaknya adalah penyakit teman-teman yang membuat saya gabungkan dengan pertanyaan teman-teman yang bertanya bagaimana membuat diri percaya diri memulai menulis. Jadi ini ada yang seperti Buloh Made Swastikarani. Apakah memulai di usia 50 tahun itu masih mungkin? Kemudian ada yang tadi di grup chatting juga tanya bagaimana memulai menulis artikel bagi seorang penulis pemula, bagaimana supaya percaya diri memulai menulis. Itu tampaknya pertanyaan yang cukup menarik untuk dibahas dulu itu Mas Eko ya. Mungkin perlu motivasi yang kuat gimana kiat-kiatnya. Mungkin Mas Eko kan mendampingi beberapa teman-teman yang dari nol tadi. Kemudian ternyata teman itu berhasil tulisannya dimuat di majalah literasi atau mungkin ada yang juga tidak hanya dimuat di majalah literasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi dari YouTube ada yang bertanya apakah artikel populer ilmiah populer yang dimuat di majalah literasi itu bisa diangka kreditkan. Mungkin perlu diulang lagi Mas Eko. Tadi dari menu chatting juga muncul berapa batasan artikel ilmiah populer yang dimuat di majalah literasi atau di media cetak. Mungkin masuknya telat atau ada gangguan cuaca tadi. Silahkan Mas Eko untuk dibahas lagi, silahkan. Baik, terima kasih pertanyaannya bagus. Ya, semuanya bagus. Saya selalu berharap teman-teman coba mengubah mindset, jadi tidak hanya mengikuti webinar itu hanya kepentingan sertifikat belaka. Jadi Anda bisa dapat sertifikatnya, Anda juga dapat pengalaman serta ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi Bapak Ibu saya berharap ketika Anda mengikuti webinar, terutama di Media Guru, simak baik-baik, ya, Anda ikuti dengan serius. Karena ini majelis ilmu. Majelis ilmu itu tidak hanya disaksikan oleh manusia, tapi juga malaikat. Orang yang mengikuti webinar itu dicatat sebagai insan pembelajar, orang yang menuntut ilmu. Jadi jangan sia-siakan ini. Oke, pertanyaan yang tadi disampaikan, apakah memulai menulis di usia 50 tahun itu mungkin? Dan bagaimana caranya menumbuhkan kepercayaan diri? Saya ingin bercerita flashback singkat saja ya. Dulu ketika Media Guru awal-awal tumbuh, yaitu 2017 di Jakarta, kami mengadakan kegiatan pelatihan menulis. Saya, Pak Ihsan, berada di Kemendikbud saat itu. Ada seorang pengawas jauh-jauh datang dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ya, usianya sudah 50 tahun lebih, Bu. Ya, dan naik pesawat sendirian. Bahkan kemudian dia ikut kegiatan Media Guru writing camp di Kota Batu, Jawa Timur. Itu sampai harus bermalam di musola bandara. Anda bisa bayangkan perjuangannya sampai seperti itu. Dan beliau pernah disindir. Ini orang pengawas. Beliau disindir oleh gurunya. Ketika itu yang bersangkutan menyuruh guru-gurunya, ayo nulis kalian. Nah, gurunya ada yang berceloteh begini. Ibu sudah nulis buku apa belum? Wah, itu tersengat dia. Akhirnya mengikuti pelatihan dan kemudian berhasil menerbitkan buku
baik di kegiatan kami di Kemendikbud itu, serta kegiatan di writing camp di Kota Batu tersebut. Dan artinya menulis itu tidak ada batasan usia, karena long life education, ya, dari Buwayan sampai ke Liang Lahat, kita kan belajar dari Buwayan sampai ke Liang Lahat. Ya, jangan melihat Bunda Istiqomah yang memang passionnya di menulis itu sangat besar. Bunda Istiqomah sudah lebih dari puluhan karya itu. Lantas bagaimana jika saya misalnya sudah berusia 50, 60? Apakah sudah terlambat? Tidak ada kata terlambat. Ya, Anda ketika misalnya mau melanjutkan pendidikan lanjut tingkat tinggi, itu pun tidak dibatasi usia, bukan? Jadi menulis pun demikian, tidak ada kata terlambat dalam belajar. Long life education itu prinsip yang juga berlaku di dunia menulis. Bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri? Caranya mudah, jangan anti kritik. Inilah mengapa di kelas-kelas menulis media guru, terutama saku-saku, ketika misalnya Anda mengikuti pelatihan sama Bu Istiqomah, ada sesi namanya bedah tulisan. Bedah tulisan itu salah satu tujuannya adalah memberikan pemahaman secara umum apakah tulisannya itu sudah memenuhi standar layak baca. Jadi itu sekaligus pula memberikan pengalaman tentang kebahasaan. Nah, kepercayaan diri bisa dilecut dari situ. Ketika Anda mendapatkan masukan, mendapatkan kritik, misalnya dikritik oleh Pak Yazin, jangan tersinggung, jangan marah. Itu hal yang lumrah dalam belajar. Ya, orang yang tidak mau berpayah-payah, berlelah-lelah dalam belajar, ya silakan bebas menikmati apapun. Tapi dalam proses belajar, inilah yang sebenarnya yang paling penting ya di menulis. Jadi Anda diberi kritik, diberi masukan, sekaligus solusi atas kelemahan di tulisan-tulisan tersebut. Ya. Jadi ketika hendak membangun percaya diri, jangan pernah ragu mempublikasikan tulisan. Kalau kita tidak mempublikasikan tulisan kita, bagaimana kita tahu tulisan kita itu bagus atau tidak? Ingat, ya, penulis yang baik itu adalah orang yang tidak egois. Orang yang tidak egois itu yang seperti apa? Jadi tulisannya itu jangan dikonsumsi sendiri. Itu penulis egois. Penulis egois itu orang yang bikin tulisan, dibaca sendiri, dia ketawa-ketawa sendiri. Itu egois. Nah, agar tidak egois, publikasikan tulisan Anda. Di mana? Di Guru Siana. Tuh, ada. Di majalah literasi. Di mediaguru.id. Nah, agar apa? Agar tulisan Anda dapat respon dari pembaca. Kalau responnya negatif, jangan tanggapi negatif, berikan rasa terima kasih, artinya tulisan kita masih memiliki kelemahan. Itu. Jadi lama-kelamaan kepercayaan diri itu akan bertumbuh ketika tulisan kita dibaca orang, ditanggapi, sekaligus diberikan masukan-masukan. Nah, berikutnya, apakah artikel ilmiah populer atau opini di majalah literasi itu bisa diangkat kreditkan? Jawabannya sudah jelas, bisa. Kalau Anda nulis opini di majalah literasi, poinnya 2. Kenapa? Karena majalah literasi itu terbit secara nasional. Sudah ada ISSN-nya. Dan itu diunduh secara gratis, artinya dibaca oleh ratusan ribu orang. Ya, bahkan oleh jutaan guru di Indonesia, baik guru di Indonesia maupun di luar negeri. Kenapa? Karena sudah terbit dalam bentuk digital dan bisa diunduh secara gratis. Jawabannya bisa. Poinnya 2. Berapa batasan artikel opini di media cetak, atau media daring, atau di majalah literasi. Tadi sudah saya sampaikan, ya, artikel opini di media massa itu antara 500 sampai 800 kata, atau kurang lebih 5.000 karakter. Demikian, Bu Istiqomah. Terima kasih. Pertanyaan. Ya, oke. Bapak dan Ibu tadi luar biasa ya pertanyaannya dari teman-teman. Mas Eko tadi katanya masih ada kuis ya. Silakan ya. Mas Eko untuk kuisnya dulu. Baik. Ini saya masih dulu. Ada 2 hadiah buku. Cermat menulis kata, Bapak Ibu. Silakan disimak. Ya. Fokuskan ke yang YouTube, Bu Isti. Biar yang YouTube. Oke, yang YouTube. Oke. Yang tadi kan sudah Zoom, sekarang yang YouTube. Baik, Bapak Ibu. Pertanyaan yang kedua, berhadiah buku Cermat Menulis Kata. Beda proceeding dan jurnal. Tadi sudah saya sampaikan adalah kalau proceeding itu harus diseminarkan, sementara jurnal itu tidak harus. Pertanyaannya, kalau tadi Anda simak ya, Anda akan bisa menjawab ini. Pertanyaannya, berapa anak Bu Istiqomah, moderator kita dulu? Pertanyaannya gitu ya.
Ayo Pak dan Ibu, ini seru pertanyaannya ya. Ya, silakan di kolom YouTube Bu Isti, Pak Yasin cek. Ada Bu Novita. Bu Novita udah jawab pertanyaannya dengan benar ini. Bu Novita Saripandu. 4 jawabannya Mas Eko. Oh baik, jawabannya betul ya. Putra Bu Istiqomah 4. Jadi nanti tolong jawaban yang tepat pemenang menghubungi panitia untuk mengirimkan alamat dan nomor HP-nya agar bisa saya kirim secepatnya malam ini ke alamat Anda. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Oke, Bapak Ibu. Artikel ilmiah populer batasannya antara 500 sampai 800 kata. Saya ulang. Artikel ilmiah populer atau opini itu batasannya 500 sampai 800 kata atau 5.000 karakter. Pertanyaannya, kapankah kelas menulis majalah literasi angkatan 4 dimulai? Nah, ini. Seru ini. Ya, silakan. Ini sudah. Yang di chat ini kayaknya lebih cepat ini. di chat pasti lebih cepat, di chat Zoom pasti lebih cepat. Mas Yasin bantu saya, ini lompatannya cepat banget ini. Mana yang Zoom? Yang Zoom? Yang di chat aja. Tadi kan sudah ya yang di Zoom. Oke. Lompat ini. Lompatnya cepet banget. Bentar. Iya, ini kayaknya cepetan yang di Zoom ini. Lompatnya banyak banget ini. Karena saya juga nggak bisa jadi naik. menaikkannya itu mau naik itu turun terus itu. Luar biasa ini. Oke, turun lagi. Masa ada yang jawab anak saya 21 toh. Wah, ini yang jawab ini perlu dihukum ini. Nah, ini sudah saya. Yang pertama Bu Yesi Arisa, Bu Handayani. Bu Handayani. Ini 453. 10 Oktober. 10 Oktober, benar ya, Cak? Bu, iya betul, Bu Handayani Mas Yasin, betul. Bu Handayani ya, lebih dulu. Ya, Bu Handayani. Oke. Mas Eko di unmute dulu. Ya, Mas Eko, ada pertanyaan tadi di jawabannya betul tuh chat. tadi 10 Oktober. Ya, 10 Oktober betul ya Mas Eko ya. Tapi harus ada tahunnya 10 Oktober kapan? Biar lengkap Pak Yasin. Oh gitu. Jadi sekarang harus iya, 10 Oktober kan bisa tahun 2019. Pak Agus Sukamto yang menulis paling awal. Oh gitu. Kalau 10 Oktober saja nggak jelas itu Pak Yasin. Pak Agus Sukamto paling awal tadi nulis 10 Oktober ya Pak Ibu. Ini Mas Eko ini nakal banget ini hasil pertanyaan. Kuncinya juga harus betul banget. Cari yang ada tahunnya sebentar ya. Cari yang ada tahunnya Bu Isti. Iya Pak Agus Sukamto tadi kayaknya muncul pertama. Bukan, Bu Syahwiyah Rahim. Iya bener. Syahwiyah Rahim. Syahwiyah Rahim. Ya betul. Ada yang protes Mas Eko, stimulus pertanyaan nggak nyambung sama pertanyaan. Syahwiyah Rahim ya. Itu memang penyakitnya Mas Eko ya, Bu Syahwiyah Rahim nanti ya untuk menghubungi Mas Yasin. Yang menang silakan hubungi panitia Media Guru, alamat serta nomor HP-nya agar bisa saya kirim secepatnya. Terima kasih dan selamat. Ini ada pertanyaan lain. Penyakit ada yang menarik ini ya, Mas Yasin, saya ingatkan kita jam 5 kurang 5 menit. Ya ini lagi saya share. 5 ya harus link share link presensi ya karena ini sesuatu yang sangat ditunggu oleh teman-teman. Silakan. Ya di YouTube sampai pukul 19 seperti kemarin ya Mas Yasin. Sama di YouTube dan di Zoom sama. Oke Mas Eko, tadi di chattingannya Zoom masih ada satu pertanyaan yang menarik. Apakah artikel ilmiah populer itu bisa menggantikan publikasi ilmiah dalam penilaian angka kredit? Oke, saya langsung jawab ini. Kalau kita baca kembali buku 4 Kemendikbud tentang penilaian angka kredit, publikasi artikel ilmiah dan publikasi artikel ilmiah populer itu dibedakan. Jadi
Silakan bisa dibaca di halaman 29, di situ sudah jelas tugas. Ya, artinya artikel ilmiah populer itu tidak bisa menggantikan artikel ilmiah karena posisinya berbeda, di situ sudah disampaikan berbeda. Itu ya, Ibu. Terima kasih pertanyaannya, Bu. Iya, Bapak dan Ibu, itu hal yang menarik. Mas Eko, ini waktu kita kurang 3 menit, ada closing statement mungkin untuk lebih menguatkan teman-teman bahwa insya Allah teman-teman bisa menulis ilmiah populer. Saya sendiri sebenarnya terus terang termasuk penggemar tulisan-tulisan Mas Eko. Saya orang yang sangat serius seperti Bapak dan Ibu, tapi yakinlah bahwa kalau kita mau mencoba itu bisa kok. Buktinya saya bisa nulis puisi, nulis cerpen, nulis buku, tapi kalau artikel ilmiah populer masih terus belajar, belum menghasilkan ini. Mas Eko mungkin bisa memberikan closing statement plus motivasi gitu, supaya teman-teman yakin bisa mengikuti jejak gurunya yang luar biasa ini. Saya kira sederhana saja. Mari kita menjadi insan pembelajar. Ya. Kalau misalnya ada orang yang sudah sangat senja, mau belajar menulis dan dia bisa, kalau dia yang seperti itu bisa, kenapa kita tidak? Jadi intinya ada pada kemauan dan tekad kita sendiri. Keberhasilan pun itu yang menentukan bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Jadi marilah kita punya tidak hanya niat dan tekad yang kuat, tapi juga punya semangat dan determinasi. Serta yang paling penting adalah komitmen. Menulis itu yang paling utama adalah komitmennya. Ya, makanya di Media Guru ada tantangan menulis, banyak yang bertumbangan. Tapi banyak pula yang tetap bersemangat mengikuti remedi. Ya, inilah orang-orang yang punya komitmen kuat di bidang menulis. Jadi dia tidak patah arang hanya karena tulisannya jatuh di hari ke-200, hari ke-100 dan lain-lain. Saya kira itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama menjadi insan pembelajar yang seutuhnya, karena tentu ilmu yang bermanfaat itu tidak hanya kita bawa semasa hidup, tapi juga ketika kita sudah tiada dan kembali kepada Sang Pencipta. Saya kira itu Bu Istiqomah, Pak Yasin. Terima kasih banyak. Ya, rasanya Bapak Ibu benang merah antara webinar hari pertama kemarin dengan teman-teman penulis yang luar biasa, kemudian hari kedua dengan saya, dan hari ini dengan Mas Eko Prasetyo, ada benang merahnya bahwa menulis itu nanti apa yang kita tuliskan masih akan hidup dan mengirimkan pahala untuk kita setelah meninggal dunia. Luar biasa Bapak dan Ibu ya, alhamdulillah hari ini kita di majelis ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga menguatkan Bapak dan Ibu untuk tetap semangat menulis ya. Kalau saya penuh semangat, Mas Eko ini rajanya ngaco dan ini ya humoris ya yang luar biasa. Bapak dan Ibu, atas nama Media Guru saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, ada kekurang puasan, kita bisa diskusi. Untuk materi menulis artikel ilmiah populer, segera bergabung dengan kelasnya dan belajar bersama Mas Eko. Jadi nanti akan, ini Mas Eko ini opa-opanya Media Guru ya, muda, cerdas, dan humoris. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, ini sesinya non formal, boleh difoto Pak Yasin ya, buka, foto, buka ya. video Bapak, ya teman-teman kalau yang mau foto. Yang absensi ya, silakan ya. Iya. Kita masih punya kesempatan tuh ini Mas Yasin. Ya, mungkin teman-teman di unmute. Di YouTube itu perhatikan dari Media Guru Indonesia ininya ya, yang memberikan link presensinya. Yang di sini dari saya. Ya. Oke, terima kasih. Sebentar, saya stop.